Teori belajar kelompok 1. Apa sih teori belajar? Cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan. Jenis teori belajar tuh ada teori belajar behavioris yang maksudnya tuh kayak fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori belajar kognitif, ada teori belajar kognitif yang maksudnya tuh kayak fokus pada proses mental internal seperti persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Terus ada teori belajar konstruktivis. Itu tuh kayak semacam fokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan dan makna melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Terakhir tuh ada teori belajar humanis, fokus pada pengembangan pribadi dan aktualisasi diri. Keunggulannya tuh ada memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa, membantu guru mengatur proses pembelajaran dengan efektif dan efisien, membantu siswa memahami dan mengaplikasikan ilmu yang diberikan guru, membantu siswa mengembangkan kemampuannya dengan baik, membantu siswa membangun kepercayaan diri dan harga diri, membantu siswa mengkreasikan hal-hal baru, membantu siswa berpikir kritis dan kreatif, membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri, membantu siswa memecahkan masalah, dan terakhir ada membantu siswa bekerja sama. PPT yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme. Pengertiannya adalah pendekatan konstruktivisme adalah sebuah pandangan dalam pendidikan yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial. Ciri-cirinya itu yaitu memberi peluang kepada murid untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui proses terlibat secara langsung. Dalam proses pembelajaran siswa berinteraktif aktif dengan guru, pembelajaran dilakukan sesuai dengan minat siswa, menggunakan ide yang dimiliki setiap siswa untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar, tidak semua mengerjakan tugas yang sama, misalnya suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Prinsip yang mendasari konstruktivisme yaitu pembelajaran aktif, pemahaman yang mendalam, refleksi dan metakognisi, kolaborasi dan keterlibatan aktif dalam penyelesaian masalah. Kesimpulannya yaitu pendekatan belajar konstruktivisme merupakan pendekatan yang memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya dalam pembelajaran tersebut, dan untuk menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. PPT ketiga yaitu pendekatan behavioristik. Apa pendekatan behavioristik? Teori belajar yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta menganggap bahwa perilaku adalah hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Contoh-contohnya tuh ada pelatihan keterampilan kayak pelatihan public speaking, siswa berlatih berbicara di depan kelas dengan umpan balik dari guru. Terus ada penggunaan reward dan punishment, itu tuh kayak yang lewat tuh memberikan poin atau bintang kepada siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau punishment tuh kayak mengurangi poin atau memberi sanksi kepada siswa yang tidak mengikuti aturan kelas. Penggunaan teknologi. Pembelajaran online, siswa belajar melalui platform online seperti video tutorial atau aplikasi pembelajaran. Terus pelatihan kedisiplinan yaitu siswa belajar mengatur waktu dengan baik seperti membuat jadwal dan mengikuti aturan waktu. PPT kelompok 3 strategi pembelajaran inovatif. Pendekatan humanistik adalah satu-satu aliran dalam psikolog dan filsafat yang menekankan pada potensi manusia, kebebasan, makna hidup, dan pengalaman subjektif. Pendekatan ini berkembang sebagai reaksi terhadap psikoanalisis yang terlalu fokus pada alam bawah sadar dan behaviorisme yang terlalu mekanistik dalam melihat perilaku manusia. Prinsip dasar pendekatan humanistik yaitu ada manusia memiliki potensi untuk berkembang, kebebasan dan tanggung jawab, pengalaman subjektif penting, fokus pada saat ini, holistik. Penerapan pendekatan humanistik diantaranya adalah hal berikut. Masuk ke karakteristik pendekatan humanistik. Jadi ada 3 yaitu empati, autonomi, holistik. Empati itu yang dimaksud itu kayak kemampuan memahami perasaan dan perspektif orang lain. Terus kalau autonomi itu
kemampuan membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Kalau holistik, itu tuh pendekatan yang mempertimbangkan keseluruhan sistem, bukan hanya bagian-bagian individu. Tujuannya tuh seperti yang dicantumkan di sini. Instrumen evaluasi bentuk tes kelompok 5. Tes merupakan sebuah instrumen yang berfungsi sebagai media evaluasi. Tes biasanya digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran, dilakukan untuk menilai atau mengukur kemampuan peserta didik. Jadi jenis-jenisnya tuh ada tes objektif, tes subjektif, dan tes tindakan. Tes objektif itu kayak tes benar salah, pilihan ganda gitu. Terus kalau tes subjektif itu kayak esai. Jadi kita ngasih uraian bebas, uraian terbatas. Dan tes tindakan tuh yang kayak langsung spontan, kita ngasih suatu bentuk tes yang peserta didiknya diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan penguji. Bentuk-bentuk soalnya tuh kayak gini. Instrumen evaluasi bentuk non-tes. Kelompok 6, latar belakang. Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Sarana penelitian berupa seperangkat tes dan sebagainya untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Jenis-jenis instrumen evaluasi bentuk non-tes itu kayak skala bertingkat, rating skala, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan lewat hidup. Manfaatnya tuh kayak buat membantu guru memahami peserta didik, mengumpulkan data yang lebih akurat tentang peserta didik, memberikan bimbingan yang tepat, mengukur aspek afektif dan psikomotorik. Fungsi instrumen evaluasi bentuk non-tes itu memberikan gambaran holistik, mendukung pembelajaran individualisasi, memotivasi siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Kesimpulannya itu, instrumen evaluasi bentuk non-tes adalah alat untuk mengumpulkan data dengan tidak menggunakan bentuk tes, melainkan bentuk skala yang di mana bentuk instrumen non-tes tersebut memiliki karakteristik, kelebihan dan kelemahan tersendiri pada proses pengumpulan. Penilaian berbasis kelas kelompok 7. Penilaian berbasis kelas itu yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran. Tujuannya untuk penelusuran, penyimpulan, pengecekan, penilaian. Fungsinya bagi siswa tuh mengaktualisasikan dengan cara mengembangkan dan mengubah tingkah laku menjadi lebih baik. Bagi guru, menetapkan berbagai metode dan media alat sumber belajar dan sejenisnya untuk mencapai kompetensi pada proses pembelajaran. Manfaatnya tuh mengetahui kemampuan dan kekurangan siswa, memantau kemajuan, mendiagnosis kemampuan belajar siswa. Keunggulannya tuh pengumpulan informasi, kemajuan belajar baik formal maupun non formal. Pengumpulan informasi menggunakan berbagai cara agar kemajuan belajar siswa dapat terdeteksi secara lengkap. Ada prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas, yaitu valid, mendidik, berorientasi dan kompetensi, objektif, terbuka, berkesinambungan. Macam-macam tekniknya tuh penugasan, hasil kerja, tes tulis portofolio, penilaian diri, unjuk kerja, performance. Bentuk penilaiannya itu ada kuis, pertanyaan lisan di kelas, ulangan harian, tugas individu, tugas kelompok, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, ujian praktek. Pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kelompok 8. Apa sih pengertian pengukuran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor? Yaitu ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik dan keterampilan motorik siswa. Tingkat-tingkat dalam ranah psikomotor menyusun simpan pengamatan, persiapan, respon, keterampilan. Pengukuran ranah psikomotor biasanya dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas fisik siswa. Contohnya, demonstrasi keterampilan fisik, penilaian praktik dalam bidang olahraga atau seni, ujian keterampilan yang menguji kemampuan siswa dalam melakukan tugas individu. Bagaimana mengukur ranah kognitif, afektif, dan psikomotor? Ya seperti tadi. Terus kesimpulannya yaitu pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotor adalah suatu proses yang penting dalam pendidikan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran ranah kognitif dapat dilakukan secara efektif dengan menggunakan metode penilaian yang sesuai seperti tes tertulis, proyek, dan presentasi. Analisis instrumen penilaian kelompok 9. Analisis instrumen penilaian adalah proses evaluasi terhadap alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data.
dapat berupa data tes atau non-tes dalam suatu sistem penilaian untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid. Tujuannya itu mengevaluasi kualitas instrumen penilaian yang digunakan, manfaatnya meningkatkan kualitas penilaian dan evaluasi. Kesimpulannya itu, analisis instrumen penilaian menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Perlu dilakukan revisi untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas instrumen penilaian. Penilaian berbasis portofolio kelompok 10. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan seseorang. Penilaian berbasis portofolio. Versi penilaian berbasis portofolio yaitu percaya, rahasia, milik bersama, kepuasan, kesesuaian. Tujuan penilaian berbasis portofolio yaitu portofolio sebagai sumber informasi. Jenis-jenisnya yaitu portofolio produk dan portofolio proses. Portofolio produk seperti presentasi, portofolio proses seperti mengerjakan tugas harian. Tahap-tahap penilaian berbasis portofolio mengidentifikasi tujuan dan fokus portofolio dan mengidentifikasi pengorganisasian portofolio, mengidentifikasi isi materi umum yang akan dinilai. Kelebihan penilaian berbasis portofolio: penilaian diri, penilaian yang fleksibel, tanggung jawab bersama. Kekurangan penilaian berbasis portofolio yaitu reliabilitas rendah, waktu dan tenaga, kurangnya pemahaman, membutuhkan ruang penyimpanan. Terima kasih.